Hubungan Indonesia dan Rusia makin sangat romantis, di mana Rusia saat ini menempati peringkat ke-37 negara investor di Indonesia. Diketahui total investasi Rusia di Indonesia telah mencapai 132 miliar rupiah dalam 280 proyek. Dengan jumlah proyek sebanyak itu, tentunya bakal membawa dampak baik buat negara kita. Ya, tentunya untuk lebih memajukan perekonomian NKRI. Kita berharap jika periode Pak Jokowi belum selesai dapat dilanjutkan oleh Pak Prabowo jika telah resmi jadi Presiden 2024-2029 nantinya. Nah, apa sajakah proyek kerja sama Rusia dan Indonesia? Mari kita bongkar. Masih ingat dengan warga Tuban yang kaya mendadak? Dan sekedar mengingatkan, pada Februari 2021 beberapa tahun lalu, warga di Desa Sumergeneng, Kecamatan Cinu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, tiba-tiba berbondong-bondong memborong ratusan mobil setelah menerima uang ganti dari penjualan lahan kepada Pertamina. Uang ini bersumber dari PT Pertamina bersama dengan Rosneft, salah satu perusahaan minyak asal Rusia yang membentuk perusahaan patungan atau joint venture dengan nama PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia, atau biasa disingkat PRPP. Salah satu proyek raksasa yaitu proyek kilang bahan bakar minyak baru di Tuban, Jawa Timur. Tak tanggung-tanggung anggaran untuk proyek kilang minyak ini senilai 194,6 triliun rupiah. Pertamina melalui Subholding Refinery atau Petrochemical PT Kilang Pertamina Internasional memiliki kepemilikan saham 55% dan Rosneft melalui Rosneft Singapura memiliki kepemilikan saham 45%. Proyek yang bernama Kilang NGRR New Grassroots Refinery and Petrochemical Tuban ini merupakan program pembangunan kilang minyak baru yang terintegrasi dengan kilang petrokimia guna mewujudkan ketahanan energi negeri. Selain produk BBM, kilang NGRR Tuban juga bertujuan untuk menghasilkan produk petrokimia sebesar 2.820 ton per tahun, serta paraksilen sebesar 1.300 ton per tahun. Guna menunjang proyek strategis tersebut, Pertamina Rosneft proaktif melibatkan pekerja lokal, di mana angka serapan telah mencapai 1.220 pekerja di area Tuban. Sebagai proyek strategis, kilang GRR Tuban diproyeksikan akan menjadi salah satu kilang terbesar Indonesia dan menghasilkan produk BBM berkualitas. Berdasarkan data Pertamina, proyek kilang minyak ini ditargetkan bisa memproduksi BBM dengan standar Euro V dan menghasilkan 12,8 juta kiloliter minyak per tahun, yang meliputi aftur, diesel, RON 92 dan RON 95. Selain BBM, kilang minyak Tuban ini juga ditargetkan bisa memproduksi 4,70 juta ton petrokimia per tahun, terdiri dari paraksilen, stiren, LLDPE, HDPE, polipropilen, sulfur, MEG, dan MTBE secara tahunan. Lantas bagaimana progresnya saat ini? Terutama di tengah memanasnya kondisi geopolitik internasional saat ini. PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia memastikan pelaksanaan pembangunan NGRR atau kilang Tuban tak mengalami gangguan. Sampai saat ini, kerjasama masih tetap berjalan dan Rosneft masih berkomitmen menyelesaikan tahap rancang bangun dan mempersiapkan persetujuan keputusan final investasi pada kuartal 3 tahun 2023 mendatang. Kegiatan rancang bangun dilakukan untuk menuju ke proses persetujuan final investment decision. Adapun saat ini, tahapan rancang bangun atau front-end engineering design ini progresnya sudah mencapai 78,9% dan ditargetkan tuntas pada Mei 2022. Gimana nih komentar para Bedigers terkait proyek ini? Jika Rusia sedang bergulat dengan perang dan kecaman dari negara-negara luar, sementara di negara kita Indonesia, masyarakat sedang menderita akibat kelangkaan minyak goreng. Masih ingat kan kelangkaan minyak goreng yang terjadi di video ini? Nah, selain bahan bakar minyak, pemerintah Indonesia dan Rusia juga membuat kesepakatan kerjasama di bidang pertanian, khususnya produksi minyak kelapa sawit. Pada Mei 2021, beberapa tahun kemarin, Indonesia dan Rusia sedang menyusun Memorandum of Understanding bidang pertanian, MOU. Sangat penting bagi kedua negara sebagai payung hukum untuk penyelenggaraan berbagai kegiatan kerjasama sektor pertanian. MOU ini sekaligus menjadi landasan bagi otoritas pertanian antar kedua negara
untuk membentuk kelompok kerja yang akan menyusun rencana aksi implementasi atau action plan yang bersifat konkret dari berbagai komitmen kerjasama yang disepakati kedua negara. Menurut data yang dihimpun dari berbagai sumber, hingga saat ini ekspor utama produk pertanian Indonesia ke Rusia yaitu kelapa sawit, kelapa, sementara impor utama kita dari Rusia yaitu gandum, ketumbar, gula tebu, obat hewan, dan sayuran olahan. Saat ini Indonesia mengalami surplus perdagangan sektor pertanian dengan Rusia senilai hampir 9 triliun rupiah. Sementara total nilai perdagangan sektor pertanian Indonesia-Rusia mencapai 9,7 triliun rupiah. Salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah urusan ekonomi antara Rusia dan Indonesia adalah pameran dagang dan forum industri Rusia yang rencananya akan dilaksanakan di Indonesia. Namun sepertinya kegiatan ini tertunda akibat perang yang sedang bergejolak di Rusia saat itu. Padahal rencananya selain menghadirkan pelaku industri dari kedua negara, pameran ini juga akan menghadirkan pula para pelaku usaha dan industri dari kawasan Eurasia dan kawasan Asia Tengah serta beberapa perusahaan dari kawasan Asia Tenggara lainnya. Secara khusus juga telah dibahas upaya dalam penanganan pandemi COVID-19, di mana pemerintah Rusia menyatakan kesiapannya untuk mendorong kerjasama pengembangan vaksin COVID-19 di tanah air melalui Sputnik V dan obat-obatan terapeutik lainnya. Selain itu masih terdapat banyak potensi kerjasama perdagangan dan investasi yang dapat dijajaki dan dieksplorasi lebih lanjut oleh kedua negara. Salah satu kerjasama investasi yang saat ini sedang berjalan terkait pembangunan kilang minyak di Tuban, Jawa Timur dan Blok Natuna yang diharapkan dapat terrealisasi sesuai rencana. Kemudian keduanya juga sepakat untuk lebih mendorong kerjasama di bidang energi baru dan terbarukan seperti energi hidro dan hidrogen serta pembangunan floating power plant sebagai langkah bersama dalam pengurangan emisi karbon. Di samping isu bilateral, kedua pihak juga sepakat untuk meningkatkan kerjasama melalui forum global, utamanya melalui Presiden Indonesia di G20 dan partisipasi Rusia pada pameran World Expo.